kita tidak perlu beramal. Untuk apa? Capek-capek beramal soleh. Toh nanti di akhirat sudah ditentukan tempatnya. Akhir hayat kita sudah ditentukan apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu. Kata beliau, i'malu, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dit-tawli wal-ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Muharramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada dari khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, bulan ke-11 daripada bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan pertama di antara bulan-bulan haram. Bulan haram yang pertama Dzulqa'dah, dilanjut Dzulhijjah, dilanjut Muharram, satu bulan terpisah, Rajab Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyarakat kita menamakan bulan ini dengan bulan Kapit atau bulan Apit atau bulan Hapit. Kenapa disebut bulan Kapit? Konon karena terjepit bulan ini antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Karena itu ini bulan disebut dengan bulan Kapit. Tetapi masyarakat kita juga sebagian menganggap ini bulan merupakan bulan sial, bulan apes. Mereka tidak mau melakukan akad nikah di bulan ini. Konon pernikahan yang dilakukan di bulan Apit ini rawan perceraian.
rumah tangganya akan berantakan dan seterusnya. Begitupun mereka tidak mau memulai usaha di bulan ini. Konon usaha yang dimulai di bulan Dzulqa'dah ini akan mengalami kebangkrutan dan seterusnya. Bagaimana Islam memandang bulan ini? Tentu ini bulan merupakan bulan mulia, bulan istimewa dan termasuk bulan haram. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, kenapa bulan Dzulqa'dah atau 4 bulan yang disebut dengan bulan haram ini disebut haram? Karena seluruh amal soleh sekecil apapun yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Begitupun amal salah, amal buruk sekecil apapun yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan siksanya, dosanya. Karena itu para ulama menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak amal soleh ketika memasuki bulan-bulan mulia ini, utamanya puasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sum ashhurallah al-hurum," puasalah engkau di bulan-bulan haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keistimewaan selain ini bulan merupakan bulan haram. Pertama, Dzulqa'dah termasuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, di mana orang yang ingin berangkat haji sah ihram pada bulan ini, dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang diketahui, yang maklum. Ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Selanjutnya, keistimewaan bulan ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan pernikahan. Jadi anggapan pernikahan tidak baik di bulan ini dibatalkan oleh contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menikahi Sayyidah Zainab binti Jahshin, kemudian istri terakhir beliau yang bernama Sayyidah Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah juga dinikahi di bulan Dzulqa'dah. Selain itu, bulan ini juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji berbicara dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam selama 40 hari yang kemudian turun kitab Taurat. Diabadikan dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Selain itu, kenapa ini bulan haram? Orang-orang Arab dahulu sangat menghormati bulan Dzulqa'dah. Hal ini juga kenapa ini bulan disebut Dzulqa'dah. Mereka menjawab, para ulama menjawab, liqu'udihim fi rihalihim wa awtanihim 'anil ghazwi. Karena orang-orang Arab dahulu ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, mereka duduk santai di rumah masing-masing, tidak melakukan peperangan. Mereka melakukan genjatan senjata. Boleh kita sebut Dzulqi'dah, tetapi lughah yang masyhur, bahasa yang dikenal bi fathil qaf, Dzulqa'dah. Sebagaimana sebuah syair, wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasraha hijjatin qad sahhahu. Jadi bulan Dzulqa'dah lughah atau bahasa yang dikenal bi fathil qaf, dengan memfathahkan qafnya. Tetapi tidak apa-apa kita menyebutnya dengan Dzulqi'dah. Adapun Dzulhijjah lughah yang masyhur bi kasril ha, Dzulhijjah. Tetapi tidak apa-apa kita menyebutnya dengan Dzulhijjah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar. Terkadang putarannya lambat, terkadang putarannya cepat. Begitupun keimanan manusia, terkadang kebaikan itu dilakukan dengan semangat, terkadang dilakukan dengan malas.
Pada bulan Ramadan kita hatam Al-Quran berkali-kali. Di luar Ramadan kita tidak pernah hatam sama sekali. Begitulah keimanan manusia. Pagi hari semangat ibadah, sore hari sudah malas lagi. Pagi hari baik, sore hari sudah buruk. Begitu, ibarat roda yang berputar. Dengan adanya bulan-bulan haram ini kita diingatkan, dicas oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu berada dalam ketaatan. Kita telah ditarbiyah oleh Allah melalui Ramadan selama 30 hari. Apakah pensiun setelah itu beramal? Tidak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita dengan sebuah sabda beliau, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Siapa yang puasa Ramadan kemudian masuk bulan Syawal, nggak berhenti beramal, ia puasa sunnah 6 hari, karena kasiyamid dahar, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Dicas dengan sabda ini. Setelah itu masuk bulan Dzulqa'dah, ini bulan haram. Kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Setelah ini besok masuk bulan Dzulhijjah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya agar selalu berada dalam kebaikan, amal soleh, ketaatan. Beliau memberikan motivasi dengan sebuah sabda, "Ma min ayyamin," kata beliau, "ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Terus masuk bulan Muharram, sehingga kita diharapkan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam ketaatan, berada dalam amal soleh. Kalau kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, insya Allah selamat. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi perbanyak amal soleh, upayakan jauhi amal salah. Mudah-mudahan amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita. Terakhir, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, bukankah keadaan kita di akhirat nanti itu sudah ditentukan, apakah surga atau neraka? Begitupun akhir hayat kita, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apakah baik atau buruk? Apakah selamat atau celaka?" Betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Ya udah, kalau begitu kata para sahabat, kita tidak perlu beramal. Untuk apa capek-capek beramal soleh? Toh nanti di akhirat sudah ditentukan tempatnya. Akhir hayat kita sudah ditentukan apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu. Kata beliau, i'malu, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang ini ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, maka Allah akan mudahkan ia melakukan kebaikan. Dia akan senang melakukan hal-hal yang hak. Dia akan tidak suka dengan kebatilan, kemungkaran, dan seterusnya. Dan dia akan menempuh jalan orang-orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Tetapi apabila ia ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya celaka, su'ul khotimah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah melakukan hal-hal yang buruk, tidak senang dengan kebaikan, susah melakukan kebaikan. Dia akan pro terhadap kebatilan, dia akan menempuh jalan orang-orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah, akhir hayatnya celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat
stimulus kepada kita untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqna al-qana'ah wa habibna fi salatil jama'ah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibasy syafa'ah. Allahumma thabbit imanana wa thabbit islamana wa thabbit ihsanana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal awladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'mar at-tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.